Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai testing jaringan dengan judul firewall dan IP tables. Jadi di mana materi ini akan kita bahas mengenai tentang testing elemen dari testing keamanan di dalam jaringan karena berkisar mengenai firewall dan IP tables. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak materi berikut ini. Nah, ada beberapa elemen dari testing keamanan jaringan. Yang pertama ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa di dalam testing di dalam firewall itu ada information meliputi integrity, kemudian availability, kemudian confidentiality, non repudiation dan attention. Dimana kalau integrity ini berkisaran tentang integritas sebuah keamanan, ya. Kalau availability menyangkut tentang variabel sebuah data dan informasi. Kalau non repudiation ini tentang bagaimana ketahanan sebuah information yang akan kita olah. Kemudian confidentiality tentang information yang sifatnya authorized, ya, personnya. Kemudian kalau authentication berkisaran tentang security dan desain seperti apa sistem keamanan di dalam jaringan itu sendiri. Nah, kita ketahui bersama bahwa firewall itu memiliki eh, pintu, ya, pintu keamanan yang disebut sebagai elektronik yang mengecek data traffic dan menolak yang melanggar aturan data dari dua sisi, ya. Misalkan ada ilustrasi berikut di mana ada internal network, ya, kemudian ada pintu yang Anda harus lewati ke jendela internet. Nah, terlebih dahulu kita harus membendung dengan firewall. Nah, sebelum membendung itu kita membuat dulu tameng, tameng testing untuk mengetes apakah sejauh ini testing di dalam firewall itu sudah berjalan sesuai prosedur yang kita inginkan. Nah, di mana ada rule based firewallnya ini meliputi tentang allow internet, ya. Kemudian bagaimana proses hacker plan akses melakukan proses firewall, ya. Nah, kemudian di mana firewall ini bekerja pada network layer dan atasnya. Jadi di dalam lapisan OC ini firewall ini bekerja di lapisan private network, di mana meliputi firewall ini adalah meliputi application, presentation, session, transport network sampai dengan physical. Nah, untuk firewall ini sendiri, ya, di testing jaringan kita perlu juga mengetahui yang namanya demilitarized zone atau DMZ, di mana rule based on firewallnya ini tentang reject SMTP from internetnya, di mana DMZ ini adalah firewall yang bekerja pada sub network dan mengizinkan akses terbatas pada server yang diizinkan. Jadi hanya akses yang diizinkan saja yang bisa melakukan attachment. Kemudian mampu melindungi server internal dan membatasi akses dari internet ke dalam jaringan internal server. Nah, itu beberapa fungsi daripada demilitarized zone. Nah, kemudian berikutnya di firewall rule base, ya. Di firewall rule base ini contoh dari checkpoint firewall 1 rule base-nya dengan menggunakan encryption. Nah, encryption salah satu application yang kita gunakan adalah Nicole firewall 1 security policy-nya. Nah, ini untuk tampilan programnya. Nah, bagaimanakah gambaran konten security dalam URL screening? Nah, kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, dimana kalau misalkan ilustrasi tentang corporate network, ya, kita lihat corporate networknya, kemudian ada pintu di sini atau dinding, ya, ini disebut sebagai firewall ke internet. Nah, internet ini luas. Misalnya kita berselancar, nah ini adalah gambaran screening awal di dalam URL untuk membentengi kita dalam sistem jaringan keamanan. Nah, di mana klien akan melakukan proses DNet, ya. Nah, setelah selesai, dia akan menuju ke alamat
web yang dituju. Nah, seperti ini. Hello, jadi information dari web solvingnya itu menuju kepada web tujuannya. Nah, kemudian bagaimana gambaran content security? Ya, content security ini adalah gambaran mengenai benteng yang ada di dalam sistem komputer kita, ya, termasuk firewall dan antivirus yang kita gunakan. Nah, bagaimana gambaran content security-nya? Ya, proses kerjanya seperti ini. Jadi antivirus bekerja, kemudian memberikan information. Jadi dari internet kemudian masuk ke firewall, firewall kemudian ke antivirus memberikan protection baru ke kliennya. Seperti apa gambaran dari topologi firewall itu sendiri? Nah, gambaran topologi firewall ini adalah basic to interface firewall, di mana menyediakan internet connection sharing dari satu alamat IP publik untuk jaringan lokal menggunakan SNAED atau marqueading. Di mana proses zona marqueadingnya ini bisa kita lihat ya, internet, kemudian ada SP-nya, kemudian di sini ada internet interface-nya, kemudian firewall-nya, kemudian ada local zone-nya di mana menggunakan switch dan client 2. Nah, ini untuk topologi firewall. Kemudian bagaimana kalau tree interface firewall? Nah, kalau dia menggunakan 3 interface, ya, menyediakan koneksi internet untuk berbagi satu atau lebih alamat IP publik. Nah, jika server diretas, firewall dan jaringan lokal tidak terganggu. Jadi dia tidak terganggu apabila server diretas, firewall dan jaringan lokal tidak terganggu dia. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa 10 kesalahan yang sering dilakukan, ya. Yang pertama, bagaimana menghubungkan sistem ke internet sebelum mengamankannya. Jadi, terlebih dahulu Anda harus mengamankan dulu jaringan dalam bentuk testingnya, testing firewallnya dulu sebelum Anda melakukan aktivitas di internet. Kemudian menghubungkan sistem uji ke internet dengan akun atau kata sandi default. Kenapa demikian? Karena ya untuk menghindari penyalahgunaan akun. Gagal memperbaharui sistem saat lubang keamanan ditemukan, sehingga menggunakan telnet dan protokol yang tidak terenkripsi lainnya untuk mengolah sistem router, firewall, dan public key infrastruktur. Inilah keempat ya, salah 10 dari kesalahan yang sering dilakukan. Nah, berikutnya juga memberikan kata sandi pengguna melalui telepon atau mengganti kata sandi pengguna sebagai tanggapan dan permintaan telepon atau pribadi saat pemohon tidak diautentikasi, ya. Nah, kemudian gagal juga mempertahankan dan menguji backup. Kemudian menjalankan layanan yang tidak perlu, terutama FTP, telnet, finger, RPC, mail, dan service. Nah, menerapkan firewall yang aturan yang tidak menghentikan lalu lintas berbahaya atau berbahaya masuk dan keluar. Nah, ini merupakan bagian-bagian juga yang ada di dalam World Security Mistake 8 Professional Make Count, ya, yang berbahaya. Berikutnya lagi adalah gagal menerapkan atau memperbarui perangkat lunak, mendeteksi virus, kurangnya up to date perangkat lunak. Ya, kita perlu juga testing nanti penggunaan perangkat lunak yang kita gunakan. Jadi kalau kita disuruh untuk mengupdate, ya kita perlu update. Kenapa? Untuk menghindari celah keamanan atau firewall dari luar. Gagal mendidik pengguna tentang apa yang harus dicari dan apa yang harus dilakukan saat mereka melihat potensi masalah keamanan. Jadi banyak sebenarnya di internet itu celah-celah keamanan yang bisa kita masuki dan dimasuki, termasuk juga banyaknya web-web yang sifatnya itu adalah virus. Nah, kita perlu juga berhati-hati di dalamnya dalam mengidentifikasi website-website yang benar-benar valid. Nah, kemudian yang terakhir, memungkinkan orang-orang yang tidak terlatih dan tidak bersertifikat untuk bertanggung jawab untuk mengamankan sistem yang penting. Jadi, sebenarnya kalau di sistem keamanan firewall itu kita perlu memang lisensi untuk bagaimana bisa mengamankan sebuah sistem keamanan jaringan. Apalagi kalau menyangkut tentang perbankan, kemudian medis, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya pula adalah jenis-jenis firewall. Ada 4 ya, packet filtering gateway, ada juga application layer gateway, ada circuit level gateway, kemudian
stateful multiplayer inspection firewall. Apa itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah paket filter gateway. Nah, paket filter gateway itu adalah testing paket filter yang dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindungi. Nah, seperti apa itu? Nah, misalkan di dalam application layer, transport layer, internet layer, network layer, dan physical layer, paket data hanya difilter di layar ini. Jadi dia bertugas untuk memfilter gateway di kelima layar ini. Kemudian application layer gateway berikutnya adalah model firewall ini juga dapat disebut proxy firewall, di mana mekanisme tidak hanya berdasarkan sumber, tujuan, dan atribut paket, tetapi bisa mencapai isi konten paket tersebut. Ya. Nah, bila berikutnya adalah circuit level gateway. Apa itu? Di mana testing di dalam model firewall ini bekerja pada bagian lapisan transport, di mana model referensi TCP/IP firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP/IP, di mana di dalam transport layer ini berfungsi untuk paket data difilter di layar ini. Kemudian berikutnya adalah stateful multiplayer inspection firewall, di mana model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall, di mana antara firewall application layer, transport layer, dan internet layer ini paket data difilter di paket ketiga layar ini. Kita masuk di IP table. Firewall sebuah piranti keamanan yang berada di ujung koneksi internet dan berfungsi sebagai Internet Border Security Officer. Nah, ini menurut Tom's Network Security First Step 2005. Siapa yang membutuhkan IP stable ini adalah yang terkoneksi dengan internet baik di rumah atau di perusahaan. Untuk apa? Yang salah satu di kernel Linux ya, dipersenjatai dengan firewall berbasis host disebut NetFilter. NetFilter ini adalah modul kernel yang dibangun untuk melakukan penyaringan. Nah, di dalam koneksi TCP/IP, sebuah koneksi TCP/IP dikenal sebagai koneksi yang bersifat connection oriented, yang berarti sebelum melakukan pengiriman data, mesin-mesin tersebut akan melalui 3 langkah cara berhubungan atau three-way handshake. Yang pertama adalah client, firewall, dan server. Ini adalah ketiga cara yang dilakukan dalam koneksi TCP/IP, di mana klien ada SNY, kemudian firewall ada new, kemudian SNY ARC. Nah, dalam koneksi IP, sebuah frame yang diidentifikasi menggunakan protokol internet IP ini harus melalui aturan firewall yang didefinisikan, di mana di dalam salah satu paket merupakan kelompok protokol IP adalah ICMP yang sering digunakan sebagai aplikasi pengujian koneksi link antar host. Nah, selanjutnya di dalam koneksi UDP, koneksi UDP ini berbeda dengan koneksi TCP/IP karena koneksi berbasis connectional, sebuah mesin mengirimkan paket UDP tidak akan mendeteksi kesalahan terhadap pengiriman paket data. Nah, bisa dilihat dari contoh di bawah ini adalah ilustrasi. Paket UDP tidak akan mengirimkan kembali paket yang mengalami error. Model pengiriman paket ini akan lebih efisien pada koneksi broadcast dan multicast. Nah, berikut tabel filter pada IP table. Yang pertama adalah contoh misalkan dalam nomor, input, output, kemudian forwardnya. Nomor 1, kemudian aturan nomor 1 atau nomor 1 atau nomor 1. Untuk polisnya kita akan drop out di end. Nah, ini adalah tabel filter pada IP tables. Nah, untuk mengenai materi praktikum pada materi kali ini nanti kita akan bahas satu persatu di modul praktikum yang akan kita bagikan sesaat lagi. Nah, itulah materi singkat mengenai pengantar testing jaringan firewall dan IP tables. Kita berpindah nanti ke modul untuk lebih jelasnya seperti apa praktikum di materi kali ini. Oke, sekian video singkat ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa Anda share, like, subscribe, and komen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.